Di sini aku akan mencoba untuk menjelaskan beberapa materi mengenai strategi pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas ujian tengah semester strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nitra Putri Utami MPD. Oke semuanya, jangan lupa tonton videonya ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy this video. Ya, kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu strategi pembelajaran matematika. Strategi berasal dari kata strategos yang berarti panglima. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut para ahli, pengertian strategi ini beragam. Yang pertama, menurut Rahmawati, bahwa strategi merupakan suatu pola yang dibuat secara sistematis. Menurut Nata, strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat tergali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Berlian, strategi belajar mengajar begitu penting dirumuskan pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran, serta perlu melakukan format ulang bila tidak sesuai dengan kondisi kelas, situasi kelas, karakteristik peserta didik yang ditemui, dan materi yang akan diajarkan. Sedangkan menurut Sumar dan Razak, strategi belajar mengajar merupakan desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Dari beberapa pendapat yang sudah beragam itu, dapat kita simpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Ada beberapa komponen dalam menyusun strategi ini. Menurut Bulo, beberapa komponen tersebut antara lain, yang pertama adalah tujuan pengajaran, yang kedua adalah guru, ketiga peserta didik, keempat materi pelajaran, kelima metode pengajaran, keenam media pengajaran, ketujuh faktor administratif dan finansial. Hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Armai Arif menjelaskan bahwa pendekatan selalu terkait dengan tujuan, metode, dan teknik. Karena teknik yang bersifat implementasional dalam pengajaran tidak terlepas dari metode yang digunakan. Sementara metode sebagai rencana yang menyeluruh tentang penyajian materi pendidikan selalu didasarkan dengan pendekatan, dan pendekatan merujuk kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi biasanya berkaitan dengan taktik, baik buruknya pelajaran lebih banyak ditentukan oleh taktik daripada strategi. Tapi apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Aplikasi dalam pembelajaran matematika. Aplikasi strategi dalam pembelajaran matematika ini contohnya adalah ketika seorang guru ingin mengajarkan luas bangun datar kepada siswanya, pasti dibutuhkan strategi yang pas agar siswa paham konsep luas tersebut, misalnya dengan membuat alat peraga sekreatif mungkin. Yang kedua adalah aliran psikologi tingkah laku. Yang ada beberapa teori dalam
aliran psikologi tingkah laku ini. Yang pertama adalah teori Thorndike yang dikemukakan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949, di mana dia mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan, atau teori ini juga biasa disebut sebagai teori stimulus dan respon. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian dan ganjaran lainnya. Stimulus ini juga termasuk reinforcement. Setelah anak berhasil melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat, maka pada diri anak secara otomatis akan muncul kepuasan diri sebagai akibat sukses yang diraihnya. Kelebihan dari teori Thorndike dalam pembelajaran adalah yang pertama, teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen. Yang kedua, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran. Sedangkan kelemahan teori Thorndike ini dalam pembelajaran adalah seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Yang kedua ada teori Skinner. Teori Skinner ini dimulai dari awal tahun 1930-an pada waktu keluarnya teori SR. Istilah-istilah seperti cues atau pengisyaratan, purposive behavior atau tingkah laku purposif, dan drive stimuli atau stimulus dorongan dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Burrhus Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan ini. Ganjaran merupakan suatu respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif, sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Dalam teorinya, Skinner menyatakan bahwa penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif apabila penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilaku itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan kepada anak memperkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner ini, kelebihannya adalah pada teori ini pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Yang kedua, kekurangan. Tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan anak dapat membuat anak ini menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan semakin lebih berat. Selanjutnya adalah teori Ausubel yang dikemukakan oleh David Paul Ausubel pada tahun 1918 sampai 2008. Teori ini dikenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar bermakna, dengan belajar menerima. Jadi tinggal menghafalnya, tetapi pada belajar menemukan konsep itu ditemukan oleh siswa. Jadi siswa itu tidak menerima pembelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna, pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya, tetapi pada belajar bermakna, yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan yang lain sehingga belajar lebih dimengerti. Selanjutnya, Ausubel juga mengemukakan bahwa metode expository adalah metode mengajar yang baik dan bermakna. Hal ini dikemukakan berdasarkan hasil penelitiannya.
belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna. Belajar penerimaan dapat dibuat bermakna, yaitu dengan cara menjelaskan hubungan antara konsep-konsep. Sehubungan dengan itu, agar bahan pelajaran mudah dipelajari, Ausubel berpendapat bahwa pengetahuan diorganisasikan dalam ingatan seseorang secara hierarki. Jadi, dia menyarankan supaya materi ini disusun secara berurutan dari atas ke bawah, dari yang paling umum ke yang paling terinci atau ke yang paling khusus. Jadi, pembelajaran harus berjalan dari yang paling umum dan inklusif hingga ke yang terperinci, dan disertai juga dengan contoh-contoh yang khas. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam belajar bermakna ini. Beberapa syarat atau strategi tersebut diantaranya adalah dengan melakukan Advanced Organizer, Progressive Differentiation, Integrative Reconciliation, dan Consolidation. Adapun cara pembelajarannya, yang pertama, pilih suatu bacaan atau suatu bab dari sebuah pembelajaran. Terus tentukan konsep yang relevan dari topik yang akan dibahas itu. Yang ketiga, urutkan konsep-konsep tersebut dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif dan berikan juga contoh-contohnya. Dan yang keempat, susun semua konsep tersebut dari atas kertas dan dari konsep yang paling inklusif ke konsep yang tidak inklusif secara berurutan dari atas ke bawah. Yang kelima, hubungkan konsep-konsep ini dengan kata-kata sehingga menjadi sebuah peta konsep. Teori ini memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihannya adalah informasi yang dipelajari secara bermakna tentunya lebih lama diingat, karena dia ada tadi sistem yang menghafal. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pembelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Selain kelebihan, teori ini juga memiliki kekurangan. Ausubel berpendapat bahwa guru harus mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama sepertinya dengan Brunner dan Gagne, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun untuk pendidikan tinggi tentunya ini akan menyita waktu lebih banyak. Jadi untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru itu menggunakan penjelasan peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Selanjutnya adalah teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung ini adalah kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, serta belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika dan tahu bagaimana semestinya. Sedangkan objek langsung ini adalah berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Fakta itu adalah objek matematika yang tinggal menerimanya, seperti lambang bilangan, sudut, dan notasi matematika lainnya. Keterampilan berupa memberikan jawaban dengan tepat dan cepat, misalnya melakukan pembagian bilangan yang cukup besar dengan bagi kurang, menjumlah pecahan, melukis sumbus, dan ruas garis. Konsep ini adalah ilmu abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non-contoh, misalnya konsep, bujur sangkar, bilangan prima, himpunan, dan vektor. Aturan adalah objek yang paling abstrak yang berupa sifat dan teorema. Dalam pemecahan masalah, biasanya ada 5 langkah yang dilakukan, yaitu menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas, menyatakan masalah dalam bentuk yang lebih operasional, menyusun hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik, mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya, mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. Dalam pembelajaran menurut Gagne, peranan guru hendaknya lebih banyak membimbing peserta didik. Guru lebih dominan dalam peranannya dalam membimbing peserta didik.
Di dalam mengajar sebaiknya lakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan dan memelihara perhatian peserta didik. Merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan sebagai prasyarat. Menyajikan situasi atau pelajaran baru, memberikan bimbingan belajar, memberikan feedback atau balikan, menilai hasil belajar, mengupayakan transfer belajar, memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar atau learning act, yaitu fase motivasi atau motivating phase, fase pengenalan atau apprehending phase, fase perolehan atau acquisition phase, fase pemanggilan atau recall, fase generalisasi, fase penampilan, fase umpan balik. Kelebihan teori Gagne ini, Gagne disebut sebagai teori modern neo-behavioristik, mendorong guru untuk merancang pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang ketiga, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang keempat, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Kekurangan dari teori Gagne ini, pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru atau teacher-centered learning, di mana guru bersifat otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang kedua, bersifat menistik. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan kurang efektif. Yang kelima ada teori Pavlov. Teori Pavlov ini adalah teori tentang pengkondisian asosiatif, stimulus respon, dan hal yang dikenang dari dirinya hingga kini adalah teori ini, di mana dia melakukan percobaan terhadap seekor anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral, seperti sebuah nada atau sinar yang membentuk perilaku atau respon. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lainnya tampak sangat berpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Pavlov juga mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan sebagai berikut. Yang pertama, stimulus tidak terkondisi atau UCS, di mana suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik, yaitu contohnya adalah makanan. Stimulus terkondisi atau CS, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi atau UCS tadi. Contohnya adalah bunyi bel adalah stimulus netralnya yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Yang ketiga, respon tidak terkondisi atau UCR. Refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya, contohnya mengeluarkan air liur. Yang keempat, respon terkondisi atau CR. Refleks yang dipelajari dan muncul akibat penggabungan CS dan US. Keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan adalah salah satu contohnya. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing tadi, dia menghasilkan hukum-hukum belajar antara lain. Yang pertama, law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Kelebihan Pavlov ini adalah, pada teori Pavlov, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya.
Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didik. Yang kedua adalah kekurangan teori dari Pavlov ini. Kekurangan teori Pavlov ini adalah jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan siswa akan memiliki rasa ketergantungan atau stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya siswa itu atau anak itu memiliki stimulus dari dalam dirinya sendiri atau yang disebut dengan self-motivation dalam melakukan kegiatan belajar dan pemahaman yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah teori Bandura. Albert Bandura ini dan Richard Walters telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru, meskipun pengamatan itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Jenis-jenis peniruan antara lain peniruan langsung, contohnya meniru gaya penyanyi yang disukai. Peniruan tak langsung, contohnya meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya. Yang ketiga, peniruan gabungan, yaitu contohnya belajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang telah dibacanya sebelumnya. Yang keempat adalah peniruan sesaat, yang contohnya meniru gaya pakaian di TV tetapi tidak boleh dipakai ke sekolah. Yang kelima, peniruan berkelanjutan, contohnya belajar meniru gaya bahasa gurunya. Kelebihan dari teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena itu ia menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kelemahannya adalah teori ini sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pastinya terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Selanjutnya adalah aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad sekarang ini, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot yang dimana agar ia kuat maka ia harus terus dilatih dengan beban. Semakin berat bebannya, semakin otak itu atau otot itu akan berpikir dan dia akan makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dengan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar juga materi itu, maka makin pandai pula anak itu. Aliran ini pepatah pisau yang semakin diasah maka akan semakin tajam. Begitu juga dengan otak kita. Jika kita sering menggunakan otak kita untuk berpikir dan belajar, maka kita akan semakin banyak ilmunya. Dengan aliran latihan mental ini menjadikan siswa menjadi lebih rajin, menjadi tidak mudah putus asa, mengingat materi cukup lama karena sering berlatih dan terbentuknya mental yang baik. Latihan jangan dilakukan terus-menerus juga tanpa istirahat karena dapat membuat siswa stres. Aliran ini cocok digunakan dalam pembelajaran matematika karena matematika merupakan kategori mata pelajaran yang cukup sulit sehingga membutuhkan pemahaman dan latihan mengerjakan soal-soal. Semakin sering dan mampu mengerjakan soal yang sulit, maka semakin paham dan pandai pula siswa dalam pembelajaran matematika. Aplikasinya dalam dalam pembelajaran matematika yaitu pengalaman tilikan atau insight, bahwa tilikan memegang peranan penting yang sangat
dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Aliran psikologi kognitif. Pengertian aliran psikologi kognitif ini adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Psikologi kognitif ini terdiri atas beberapa teori. Yang pertama adalah teori Piaget. Ia menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu kumpulan-kumpulan dari skema-skema. Seseorang individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya. Dengan demikian, seseorang yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap daripada seorang anak-anak. Perkembangan skemata ini akan berlangsung secara terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Makin baik kualitas skemata, maka makin baik pula lah penalaran anak tersebut. Proses terjadinya adaptasi dengan skemata yang telah terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian secara langsung stimulus baru ke dalam skemata yang telah terbentuk, sedangkan akomodasi adalah proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skemata yang telah terbentuk secara tidak langsung. Ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis menurut usia kalender. Yang pertama ada tahap sensori motor dari umur 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasi dari 2 sampai 7 tahun. Tahap operasi konkret sekitar umur 7 sampai 11 tahun. Dan tahap operasi formal dari sekitar 11 tahun sampai dengan seterusnya. Yang kedua adalah teori Brunner. Dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Menurut Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Nampaklah bahwa Brunner sangat menyarankan keaktifan anak dalam proses belajar secara penuh. Brunner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya anak melewati 3 latihan, yaitu yang pertama tahap enaktif. Dalam tahap ini secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Yang kedua ada tahap ikonik. Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak di sini tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa pada tahap enaktif. Tahap simbolik. Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang optik tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Brunner mengadakan pengamatan ke sekolah-sekolah. Dari hasil pengamatannya maka diperolehlah kesimpulan berupa dalil-dalil. Yang pertama ada antaranya adalah dalil penyusunan atau construction theorem. Dalil ini menyatakan bahwa jika anak mempunyai kemampuan dalam hal konsep, teorema, definisi, dan semacamnya, anak harus dilatih untuk melakukan penyusunan representasinya. Yang kedua, dalil notasi atau notation theorem. Dalil notasi mengungkapkan bahwa dalam penyajian konsep, notasi memegang peranan penting.
digunakan dalam menyatukan sebuah konsep tertentu harus sesuai dengan tahan perkembangan mental anak. Ini berarti untuk menyatakan sebuah rumus, misalnya maka notasi harus cepat dipahami oleh anak, tidak rumit dan mudah dimengerti. Sebagai contoh notasi untuk menyatakan fungsi f(x) sama dengan 3x dikurang 2, kita menggunakan notasi persegi panjang. Dengan persegi panjang itu sama dengan f(x), berarti sama dengan 3 kali segi 3 kurang 2. Dengan variabel x itu penggantinya adalah segi 3. Yang ketiga adalah dalil kekontrasan dan dalil keanekaragaman atau contrast and variation theorem. Dalam dalil ini dinyatakan bahwa pengontrasan dan keanekaragaman sangat penting dalam melakukan pengubahan konsep dipahami dengan mendalam. Diperlukan contoh-contoh yang banyak sehingga anak mampu mengetahui karakteristik konsep tersebut. 4. Dalil pengaitan atau connectivity theorem. Dalil ini menyatakan bahwa dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan yang erat, bukan saja dari segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Materi yang satu mungkin merupakan prasyarat bagi yang lainnya, atau suatu konsep tertentu diperlukan untuk menjelaskan konsep lainnya. Misalnya konsep dalil Pythagoras diperlukan untuk menentukan triple Pythagoras atau pembuktian rumus kuadratis dan trigonometri. Yang keempat ada teori Gestalt, di mana teori Gestalt ini berkembang pada abad ke-19 dimulai dari Gestalt 1 sampai berkembang ke Gestalt 2. Tokoh aliran Gestalt ini adalah John Dewey yang mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Aplikasi teori Gestalt ini dalam pembelajaran antara lain yang pertama, pengalaman tilikan atau insight. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Yang kelima, transfer dalam belajar mengajar. Kemudian teori Gestalt 2 atau psikoanalisis memunculkan struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide ini adalah struktur yang paling mendasar dari kepribadian. Ego berkembang dari ide, yaitu struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Terakhir, superego. Superego ini yaitu yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Selanjutnya adalah teori Browner, didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen dan secara terus-menerus. Maka W. Browner mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Bila kita perhatikan, teori yang dikemukakan Browner ini sesuai dengan teori pengajar Gestalt yang muncul di pertengahan tahun 1930. Menurutnya, teori belajar Menurut Gestalt, teori belajar mengajar, latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah teori Dines. Zoltan Paul Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisahkan hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan struktur tersebut. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dan dalam pengajaran matematika. Yang selanjutnya adalah teorema Van Hill. Dalam pengajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hill yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Menurut Van Hill ada 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri, yaitu waktu, materi, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditata secara terpadu akan meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi.
Von Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama adalah tahap pengenalan atau visualisasi, tahap analisis, tahap pengurutan atau deduksi informal, tahap deduksi, dan tahap akurasi. Aplikasinya dalam pembelajaran matematika antara lain, orang tua dapat membantu anak mereka menghitung dengan jari, mainan, dan permen, sehingga anak dapat menghitung benda yang dia miliki dan mengingat apabila benda yang ia punya hilang. Contoh lain, seseorang yang dihadapkan dengan pertanyaan, manakah yang lebih berat, 1 kg kapas atau 1 kg besi? Anak tersebut pasti menjawab 1 kg besi tanpa berpikir terlebih dahulu. Ini adalah aplikasi dari salah satu psikologi kognitif, di mana respon dari atau tingkat berpikir anak-anak pasti akan lebih rendah daripada orang dewasa. Baiklah, materi yang keempat adalah kemampuan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah generic teaching skill atau keterampilan dasar instruksional, yang itu keterampilan yang bersifat generik atau yang berdasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Macam-macam kemampuan dasar mengajar ini ada keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran, dan ada juga keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya, selanjutnya Sugeng Paranto menyebutkan dalam proses belajar mengajar, bertanya itu memegang peranan yang sangat penting. Sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa yang bersangkutan, dan menuntun proses siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu jawaban yang baik, serta memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang akan dibahas. Tapi ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pertanyaan. Di antaranya adalah kejelasan dan kaitan pertanyaan. Yang kedua, kecepatan dan selang waktu atau pause. Yang ketiga, pembagian dan penunjukan. Teknik bertanya, diantaranya ada beberapa teknik bertanya. Yang pertama ada teknik menunggu atau memberi waktu yang cukup bagi siswa untuk berpikir. Yang kedua ada teknik reinforcement. Pemakaian yang tepat untuk teknik ini akan menimbulkan sikap yang positif bagi siswa serta meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga memungkinkan pencapaian prestasi belajar siswa itu tinggi. Yang ketiga, teknik menuntun dan menggali atau prompting and probing. Prompting and probing question dapat digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jawaban siswa. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut dari siswa yang bermaksud mengembangkan kualitas jawaban sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat, serta lebih beralasan. Keterampilan memberikan penguatan dalam belajar. Penguatan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu penguatan verbal dan non-verbal. Penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Komentar ungkapan pujian yang berbentuk baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, sangat teliti, dan sebagainya. Sedangkan penguatan nonverbal bukan yaitu respon terhadap belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau bukan dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Prinsip dan cara penggunaan penguatan ini ada yang pertama kehangatan dan keantusiasan sesuai dengan sikap, perilaku, dan penampilan siswa, menghindari penggunaan respon yang negatif, penguatan kepada pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok, pemberian penguatan dengan segera, variasi untuk penguatan. Kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dan memotivasi siswa terhadap pembelajaran, mendorong siswa memiliki perilaku atau bersikap positif dan produktif, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, meningkatkan cara siswa menjadi aktif, mendorong siswa untuk meningkatkan belajar secara mandiri. Keterampilan mengadakan variasi atau stimulus variation.
Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan ketika kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan menjelaskan dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar atau pelatihan menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang tercantum secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru. Keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Keterampilan dalam mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Guru perlu menguasai keterampilan agar dapat mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab, menyadari kebutuhan siswa, memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Penguatan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien serta memainkan perannya sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, penyedia materi dan kesempatan bagi belajar siswa, pendiagnosaan dan pemberi bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya, serta peserta jika kegiatan mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Aplikasinya adalah ketika hendak memulai pembelajaran, guru hendaknya melakukan sesuatu hal yang menjadi pengantar pembelajaran tersebut sesuai usia siswa, membuka pembelajaran dengan hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan pembelajaran terutama di bidang matematika. Selanjutnya adalah pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme, para ahli konstruktivis setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika yaitu konstruktivisme merupakan filsafat atau aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa siswa mengkreasi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya, termasuk interaksi dengan siswa lain. Konstruktivis berpandangan bahwa pengalaman dan lingkungan berperan bagi siswa dalam belajar dan bahwa bahasa merupakan kunci akuisisi pengetahuan. Pembelajaran konstruktivisme menjelaskan bahwa siswa harus menemukan dan mencari sendiri informasi. Dengan dasar pembelajaran harus dikemas ke dalam proses membangun pengetahuan daripada menerima, sehingga siswa harus aktif dan kreatif dengan berbagai masalah yang ada saja. Sedangkan guru hanya sebagai panduan dan fasilitator saja. Tujuan dari konstruktivisme ini adalah yang pertama, adanya motivasi siswa untuk belajar, bahwa belajar itu adalah sebuah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan wawasannya dan pemahaman konsep secara penuh. Yang ketiga, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana untuk mempelajarinya. Implementasinya dalam pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran dan pandangan konstruktivisme ini bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk membentuk pengetahuan dan proses metakognitif untuk berpendapat, mengorganisasikan, dan akuisisi informasi baru. Tipe-tipe konstruktivisme ini ada 3. Yang pertama adalah konstruktivisme eksogenus, endogenus, dan dialektik. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana formatif ini menekankan pada proses dan tujuannya lebih kepada perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan sumatif ini menekankan pada hasil. Untuk evaluasi formatif assessment perlu dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, diskusi kelas, kegiatan kelompok kecil di kelas atau lapangan, tugas terstruktur dan pekerjaan rumah, kegiatan mandiri. Praktik evaluasi sumatif mengukur pencapaian pembelajaran siswa setelah menyelesaikan suatu mata pelajaran. Aplikasinya adalah seperti penerapan kurikulum 2013 yang sedang diterapkan sekarang ini, merupakan bentuk penerapan dari pendekatan konstruktivisme ini di mana guru adalah fasilitator.
Selanjutnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dia kerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seseorang anak dan anak itu langsung tahu cara menyelesaikannya, berarti hal tersebut belum bisa dikategorikan sebagai masalah. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada perencanaannya, sumber, teknologi, dan manajemen kelas. Sedangkan untuk merencanakan pembelajaran pemecahan masalah bagi siswa, Hudoyo menguraikan secara garis besar, yaitu merumuskan dulu tujuan pembelajarannya, menyiapkan pengetahuan prasyarat, dan mengajarkan pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah menurut George Peldia dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu memahami masalah tersebut, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah itu sesuai rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Beberapa strategi pemecahan masalah yang mungkin diperkenalkan pada anak sekolah dasar ini adalah strategi attitude. Apa itu strategi attitude? Dalam pelaksanaannya, strategi ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau dengan menggerakkan benda-benda konkret. Yang kedua ada membuat diagram. Yang ketiga menemukan pola. Yang keempat adalah membuat tabel. Yang kelima memperhatikan semua kemungkinan secara sistematis. Yang keenam tebak dan periksa atau guess and check. Yang ketujuh adalah strategi kerja mundur. Selanjutnya menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang diperlukan. Menggunakan kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah, dan terakhir mengubah sudut pandang. Pentingnya pemeriksaan kembali hasil atau looking back. Looking back ini merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikannya. Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawaban dan melihat variasi dari cara yang digunakan dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya adalah metakognisi. Apa itu metakognisi? Adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Apa yang dilakukan, dia tahu apa yang dia kerjakan. Contoh pembelajaran pemecahan masalah, contohnya adalah yang dikemukakan oleh Peldia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk jumlah uang sebesar Rp25.000 dengan pecahan puluhan ribu dan ribuan. Selanjutnya adalah pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menentukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika ini ada 2. Yang pertama adalah mengkonstruksi problem dan yang kedua adalah mengembangkan rencana pembelajaran. Keunggulan dan kelemahan open-ended ini, keunggulannya antara lain, siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam jawab permasalahan. Kelemahannya antara lain, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, siswa dengan kemampuan tinggi itu bisa meragukan atau mencemaskan jawabannya sendiri. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasakan bahwa kegiatan belajar mengajar itu menjadi membosankan. Aplikasinya itu adalah dalam suatu keadaan guru membuat soal
dari kelompok A dan kelompok B. Kelompok A membahas mengenai masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Seperti pada gambar ini. Pertanyaan untuk kelompok A, manakah fungsi bentuk aljabar pada kelompok B yang tabelnya seperti pada lembar pertanyaan kalian? Sedangkan pertanyaan untuk kelompok B, manakah di antara fungsi-fungsi aljabar yang grafiknya merupakan grafik pada kelompok A? Dan pertanyaan yang sama kedua kelompok. Dari jawaban tersebut jelaskan pendapat kalian dan carilah sebagai mungkin karakteristik yang sama yang lain. Di sini siswa diberikan dia sebuah masalah untuk mereka selesaikan dan nanti jawabannya dikumpulkan hingga mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih lengkap lagi. Selanjutnya adalah pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik ini merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran realistik ini ada 5. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan atau antar STEM. Dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran dengan matematika realistik ini, ada beberapa rambu-rambu penerapannya. Yang pertama, bagaimana guru menyampaikan matematika konseptual sebagai starting point pembelajaran, bagaimana guru menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi agar prosedur logaritma, simbol, skema, dan model yang dibuat oleh siswa mengarahkan mereka untuk sampai ke matematika formal, bagaimana guru memberikan atau mengarahkan kelas kelompok maupun individu untuk mencapai free production, bagaimana guru membuat kelas bekerja secara interaktif sehingga interaksi di antara mereka antar siswa dengan siswa dalam kelompok kecil dan antar anggota dengan kelompok dan presentasi umum serta antar siswa dan guru, bagaimana guru membuat jalinan antar topik dengan topik lain, antar konsep dengan konsep lain, antar simbol dengan satu dan simbol lain di dalam rangkaian topik matematika. Aplikasinya adalah seorang guru yang sedang mengajak murid-muridnya bertamasya ke kebun binatang. Di sana seorang guru mengajarkan muridnya mengenai sistem persamaan linear, menjumlahkan 3 kerbau dan 2 ayam. Dalam hal ini, seorang guru menggunakan pendekatan realistik yang sesuai dengan realita kepada murid-muridnya dan menjadikan lingkungan sebagai objeknya. Baiklah, karena itu adalah akhir dari materi kita saat ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa